Desa Lingsirwengi yang terkenal sebagai desa yang penuh dengan kemistisannya, kini bertambah seram karena kematian-kematian yang tidak jelas asal-usulnya. Apalagi sejak kematian Lira, seorang wanita yang mati saat nifas, karena perlakuan yang tidak senonoh yang didapatinya. Hingga Lira meninggal, karena kerusakan dalam akibat perlakuan tidak baik yang diterimanya. Bahkan keluar sebuah tonjolan dari vaginanya saat dokter mengecek dan kerusakan kemaluannya karena akibat hubungan yang dilakukan Lira saat nifas. Endaru dan keluarga tengah mencari siapa yang melakukan perbuatan tak terpuji dan menjijikan itu. Hingga kematian Lira adalah sebuah misteri yang belum terungkap siapa pelaku pemerkosaannya saat masa nifas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketirang. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Dipaksa Berhubungan Usai Melahirkan. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Meira Shakila. Bagi kalian yang ingin bacanya secara langsung, bisa kunjungi link yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku tidak peduli jikapun Mas Daru akan murka, marah dan apapun itu. Andai pun aku mengadu, apakah dia akan percaya dan akan membela aku? Tidak, dia hanya akan menertawakanku. Bahkan dia akan mengejekku jika tahu semua teman Erlan pun yang memaksaku untuk berhubungan dengan mereka. Katakan. Lagi Mas Daru berteriak lebih kencang, membuatku sedikit berjinjit karena terkejut. Mas, aku minta maaf karena tidak bisa menolaknya. Erlan memaksaku dan pantas saja aku sering melihatmu dalam keadaan yang mengherankan. Jadi kau menyembunyikan hal sebesar ini dari kami? Selanya dengan mencekal pundakku. Tatapannya sangat tajam. Aku baru tahu dan melihat netranya dengan dekat. Amarah di matanya sangat kentara. Kulihat kebencian memenuhi hati dan pikirannya. Bukan seperti itu, Mas. Tapi apa kamu akan percaya dengan keluhanku? Dengan apa yang terjadi denganku? Apa kamu akan peduli dengan semua itu? Apa kamu akan membela dan akan membuatku tenang? Tidak. Kamu hanya akan menertawakanku. Kamu hanya akan mengejekku dan berkata bahwa aku ini pembohong. Ibu tidak percaya jika Erlan melakukan ini. Rasa perih di hatiku semakin terasa. Ibu tidak percaya dengan apa yang kukatakan. Bahkan selaku berkata jujur sekalipun. Tolong berkatalah dengan jujur, Sania. Ayah, aku sudah mengatakan semuanya. Kenapa kalian masih tidak percaya? Apa hanya dengan melihat baru kalian akan percaya? Kupandangi mereka dengan bergantian. Rasa sakit dan perih semakin terasa sesak. Aku coba meremas dada yang terasa pengap. Rasanya seakan gemuruh memenuhi isi dadaku. Seakan ada bongkahan batu yang tersedat di sana. Rasanya sangat sesak dan perih. Tunggu Erlan sampai, ujar Mas Daru dengan beranjak dari tempatnya. Ibu hanya dia menatapku dengan penuh tanya. Aku tahu dia kecewa. Aku tahu dia merasa terluka dengan apa yang menimpaku saat ini. Lalu bagaimana jika dia tahu masalah yang sebenarnya terjadi pada Lira? Apa dia akan membenciku? Tidak, aku tidak ingin itu terjadi. Aku tidak mau ibu benci padaku. Masuk. Tidak lama terdengar suara deram langkah memasuki ruangan di mana aku dirawat. Mas Daru, ibu dan ayah dengan cepat berdiri menghampiri sosok yang baru saja tiba. Erlan, benarkah kamu yang melakukan itu pada Sania? Tanya ibu dengan to the point. Ah, melakukan apa, Bu? Kening Erlan mengernyit menatap heran ibu. Benarkah kamu memaksa Sania berhubungan? Lirinya dengan bibir gemetar. Kulihat Erlan yang terdiam. Dia menatapku dengan datar. Aku tidak bisa menebak hatinya. Entah apa yang akan dia katakan pada ibu. Kulihat bibir Erlan masih terkatup rapat. Hingga beberapa saat
dan kemudian berkata, "Apa yang kulakukan tidak sebanding dengan apa yang dia lakukan pada Lira," ujarnya dengan wajah datar. Kutatapnya wajah yang dingin. Bibirku gemetar untuk mengeluarkan kata. Ada rasa takut yang menelusup. Apakah Erlan akan mengatakan semuanya pada mereka? "Apa maksud perkataanmu, Erlan?" Mas Daru menatap lekat manik hitam milik Erlan. Erlan balik menatapnya. Kulihat netranya yang berkaca. Bibirnya bergetar hingga tak lama dia pun ambruk ke lantai. Maaf untuk kesalahan yang sudah aku lakukan," lirihnya dengan bersimpuh di kaki Mas Daru. "Apa yang kamu lakukan?" Erlan mengusap kasar kedua pipinya, berbalik menatapku dengan tatapan tajam. "Dia!" Erlan menatapku dengan matanya yang merah padam. Rahangnya mengeras dengan telunjuk menunjuk wajahku. "Dia yang meracuniku, dia yang menghasutku, dia yang memintaku untuk melakukan itu pada Lira. Dan apa yang kulakukan padanya tidaklah sebanding dengan rasa sakit yang diterima Lira. Lira yang saat itu tengah masa nifas setelah melahirkan anakmu. Tapi dia menghasutku untuk berhubungan dengannya. Dia memintaku memperkosa Lira." Dadaku dipenuhi oleh gemuruh. Erlan mengatakan segalanya pada mereka. Mereka menatapku tak percaya. "Benarkah itu, Sania?" tanya ibu dengan lirih. "Benarkah apa yang dikatakan Erlan?" sambung ayah. "Bukankah kamu juga menikmati itu, Erlan?" ujarku menatapnya tak kalah tajam. Plak! Satu tamparan keras mendarat di pipi kiriku. Rasa panas dan perih menjalar. Kutatap sosok pria yang tengah menatapku dengan penuh kemarahan. Guratan di kepalanya tertata jelas. Ada kemarahan yang tengah memuncah di sana. "Kau!" Matanya yang merah dengan rahang mengeras, seakan bertemu mangsa yang akan diterkam olehnya. "Apa benar yang dikatakan Erlan? Kau adalah dalang dari kematian istriku." "Mas, tolong dengarkan aku. Dia bohong, Mas. Dia bohong." "Bohong katamu. Lalu apa katamu yang mengatakan jika berhubungan usai melahirkan itu lebih nikmat dari biasanya? Hingga kesalahan fatalku adalah bapak kamu pun ikut berbaur menikmati itu." "Ya Allah, apa yang terjadi sebenarnya, Lira?" Ibu menangis. Ayah memeluknya erat. Pandangannya tak lepas menatapku dengan penuh kemarahan. "Mas, tolong dengarkan aku." Kau dengar, Bu? Dia wanita yang ibu bela habis-habisan. Ibu bela dengan penuh keyakinan. Apa hasilnya sekarang?" Nafas Mas Daru menggebu. Terdengar dari hela nafasnya yang tengah menahan amarah. Mas Daru memukuli Erlan. Erlan hanya diam tanpa mau melawan. Ia pasrah dengan apa yang dilakukan adiknya. Aku tahu jika Erlan benar-benar menyesali segalanya. Tapi kenapa? Kenapa harus sekarang? Perutku kembali terasa ngilu. Sampai aku merintih menahan sakit yang mendera. "Sania!" Ibu mendekatiku. Dia menatap nanar netraku yang mengembun. "Maafkan." Pandanganku kembali gelap. Dan aku tak sadarkan diri dalam pelukan ibu. Entah sudah berapa hari aku berada di rumah sakit. Hari ini aku diperbolehkan untuk pulang. Karena aku tidak mau terus membebani ibu. Dia terlalu lelah untuk terus bolak-balik merawatku. Meski dia sedikit acuh, namun dia tetap merawatku dengan baik. Dan dia hanya akan berkata jika perlu saja. Aku merasa kehilangan dia yang selalu hangat dengan keadaan apapun. "Bu," ku sentuh tangannya, mencoba membuatnya kembali seperti dulu. Namun dengan kasar dia menepis tanganku. Hatiku seakan teriris melihat ibu yang membenciku seperti ini. "Tidak, Sania. Ibu kecewa dan tidak bisa maafkan kesalahan kamu. Kamu sudah membuat hidup putraku menderita. Selama ini ibu selalu membela dan menyalahkan Endaru
kalah menyalahkan dan menuduhmu. Pantas jika Endaro sangat benci dan meragukan kamu. Jika apa yang dia ragukan adalah satu kenyataan pahit yang harus diterimanya. Kau tahu, Sania, ibu sekuat tenaga berusaha membuat Endaro mencintaimu, peduli, dan bisa menerima kamu. Meski dengan begitu hanya sia-sia, karena terlalu kuat dugaan yang mengaruh padamu. Endaro benar, kami tidak memiliki banyak saudara perempuan, dan itu hanya kau yang paling dekat dengan kami. Ibu, cukup Sania. Seberapa dalam kamu menyembunyikan bangkai, pada akhirnya dia akan ketahuan juga. Kecewa kami lebih sakit dibanding apa yang kamu terima saat ini. Kamu sudah merenggut paksa kebahagiaan putraku. Itu sangat membuat ibu terluka. Ibu tidak sedikit pun memberikan celah untuk aku berbicara. Kecewanya melekat di netranya yang berkaca-kaca. Namun kasih sayang, kekhawatirannya, rasa cinta dan pedulinya hilang dan lenyap begitu saja. Aku rindu ibu yang selalu menyayangiku. Aku rindu ibu yang selalu mengkhawatirkanku, peduli, dan cinta seorang ibu yang ia berikan selama ini. Sejak ibu pergi, aku mendapatkan kembali segalanya dari ibu. Meski dia hanya ibu mertuaku, tapi hari ini semua tidak ada. Tuhan, Anda bisa aku putar kembali waktu di masa lalu. Tidak akan aku melakukan kesalahan itu. Aku lebih baik menerima kepergian Mas Dion dan melihat kebahagiaan Lira bersama Mas Daru. Dan mereka menyayangiku meski hanya sekedar ikatan ipar. Tapi sekarang, aku tidak lagi menemukan semua itu. Hanya kebencian dan kemarahan yang kuterima dari keluarga ini. Maafkan aku, Bu. Aku sudah melakukan kesalahan. Semua aku lakukan karena aku mencintai Mas Daru. Aku tidak sadar dengan apa yang kulakukan hingga membuat petaka yang akan menghancurkan kami semua. Aku kilaf, Bu, karena sudah mencintai suami adikku dan melakukan hal bodoh padanya. Tapi aku tidak tahu jika Bapak... Sudah cukup. Saya tidak mau lagi mendengar penjelasanmu, Sania. Hardiknya menatap nyalang padaku. Aku tertunduk, hanya menahan sesak yang kian mendarah. Aku hanya bisa menangis, melihat ibu yang semakin acuh dan dingin terhadapku. Tak lama kami sampai rumah. Karena sepanjang perjalanan, tidak ada satu kata pun yang terucap dari bibir kami. Ibu tidak sama sekali menoleh padaku. Dia langsung meninggalkanku begitu saja, tanpa berusaha membantuku. Pak Budi, bantu saya masuk. Liriku meminta penjaga untuk membantu memapaku untuk masuk ke dalam rumah. Baiknya. Aku melangkah dengan rasa ngilu di perut yang masih nyeri. Apakah ini yang Lira rasakan kala dia masa nifas? Lalu dengan kejam aku mengasut Erlan untuk melakukan hubungan dengannya. Maafkan aku, Ra. Maafkan aku. Aku membatin, merasakan penyesalan yang kian menelusup di hatiku. Aku rindu Lira. Aku rindu dia yang selalu ada di saat aku susah. Dia sangat peduli denganku setiap aku dalam keadaan genting. Kulihat waktu semakin sore. Tidak ada yang mengajakku bicara. Rasa bosan seharian di dalam kamar membuatku jenuh. Namun aku masih dalam keadaan yang belum memastikan untuk bergerak. Belum seminggu sejak aku keguguran. Kejadian itu menunjukkan aku dan kehamilanku. Lira sengaja melakukan itu untuk membongkar semua kejahatanku. Ada rasa lega dan ada kecewa. Lega karena semua orang sudah mengetahuinya. Kecewa karena semua orang tak lagi peduli denganku. Dan acuh seakan tak menganggapku. Sejak aku pulang, Mas Daru tidak pernah menampakkan wajahnya. Bahkan Ani pun tidak aku dengar suaranya. Aku rindu putriku, tapi di manakah dia? Ani memang bukan putriku, tapi aku menyayanginya. Tulus tanpa ada rasa benci sedikit pun. Rasa cintaku pada Mas Daru membuatku menyayangi Ani sepenuhnya. Meski dia tak pernah menganggapku ada, dan tak pernah menganggapku sebagai istrinya. Suara derit pintu terdengar. Derap langkah perlahan mendekat membuatku sedikit menoleh pada sosok yang datang. Erlan? Kutatap wajah Erlan. Dia yang melangkah perlahan dengan tatapannya yang datar.
Apa kau tahu Sania? Karena kau, hidupku hancur. Ujarnya dengan mata yang nyalang. Dia melangkah gontai dengan hendak mendekati ranjang di mana aku berbaring. Seringainya jahat membuatku sedikit takut. Mau apa kamu kesini? Sepertinya kamu bisa merasakan apa yang Lira rasakan, Sania. Desisnya menatapku. Aku tersentak. Aku mencoba beranjak dengan rasa ngilu di perut yang masih kentara. Pergi, jangan ganggu aku, Erlan. Titaku dengan berusaha menopang tubuh. Kenapa? Apa kau takut, Sania? Aku mohon, pergilah. Jangan sampai ibu dan ayah semakin murka. Itu bukan urusanku, Sania. Yang ku tahu, jika aku bisa menikmati masa nifas Lira, kenapa tidak dengan dirimu? Erlan menggebrak meja nagas. Aku terkejut dan tercengang. Tubuhku bergetar kala Erlan mengatakan hal itu. Rasa takut kian menjalar melihat Erlan yang semakin mendekatiku. Jangan, aku mohon pergilah. Tidak. Saat ini aku lagi membayangkan kepuasan dari kamu. Berharap rasa nikmat itu bisa ku dapat darimu, Sania. Erlan menggapai lenganku. Dia mencengkeram erat serta menatapku. Aku mencoba menepis namun tenagaku kalah kuat dengannya. Lan, tolong jangan lakukan. Aku mohon, maafkan aku. Melasku kala Erlan mendorong tubuhku di atas ranjang. Dengarkan Sania, tubuhmu, wajahmu memang tidak secantik Lira. Tapi bagiku kau lebih mampu memuaskan aku. Kau tahu, kau sudah menjadi candu bagiku. Erlan, jangan. Erlan kembali memaksaku untuk berhubungan. Entah setan apa yang merasukinya. Rasa ngilu di perutku masih begitu nyeri. Tapi Erlan terus melanjutkan aksinya. Erlan, hentikan. Sakit. Aku menjerit kala Erlan memasukkan alat vitalnya. Sakit itu yang kurasa. Aku merintih dengan tangis yang semakin jadi. Tapi Erlan, dia terus memainkan aksinya dengan sangat brutal. Erlan, hentikan. Sakit. Seperti itulah yang Lira rasakan dulu. Bisiknya mencekal erat leherku. Mungkin lebih dari apa yang kurasa, apa yang menimpa Lira dulu. Rasa sakit yang menjalar di tubuh tidak Erlan hiraukan. Dia bermain dengan begitu perlahan, namun membuat sakit yang begitu nyeri di bagian sana. Hentikan, ku mohon Erlan. Erlan lagi bermain dengan brutal, membuat aku kembali meringis dan meronta. Entah kemana semua orang, hingga teriakan dan rintihanku tidak sama sekali didengar. Apakah mereka berpura-pura tuli, atau memang mereka tiada di rumah? Erlan mendesah di akhir permainannya. Aku hanya berharap dia pergi setelah dia membuang cairan lengket dan bening di dalam rahimku yang masih terluka. Namun sayang, dia bukannya pergi namun malah kembali menjajah tubuhku yang sudah tidak berdaya. Cukup, aku yang memberikan rasa ini untukmu. Tidak terbayang jika kau mengalami hal seperti ini, Lira. Sakit Lan, ku mau hentikan. Tidak, kau harus merasakan apa yang dirasakan adikmu. Kau tunggu yang lain akan datang dan memberikan kenikmatan ini untuk dirimu, sayang. Aku menggeleng lemas. Rasanya tubuhku tidak beraturan. Sakit di perut dan area sana semakin nyeri dan perih. Namun Erlan masih dengan sangat senang terus bermain. Erlan! Erlan! Sayu, ku dengar suara seseorang berteriak memanggil nama Erlan. Aku sedikit hafal dengan suaranya. Jika tidak salah dia Zain dan Bimo. Kau dengar Sania? Mereka datang. Lirinya dengan menyentuh perutku yang ngilu. Masuk ke kamar Sania, aku di dalam. Teriaknya yang tidak lepas atau beranjak dari tubuhku. Aku hanya menatapnya sayu. Setega ini Erlan padaku. Pintu terbuka. Ada suara derap langkah yang memasuki kamarku. Wah, kau sudah mulai rupanya. Ejek Bimo yang melihatku dengan lidahnya yang menjilati bibir. Wah,
Tante sama Om ngerti aja. Pergi pada saat kita akan melakukan kesenangan. Ujar Zen menatapku dengan pandangan yang sudah bisa kuartikan. Tolong, jangan lakukan ini. Aku mau hentikan. Kau merintih. Bukankah kau yang memberikan kami ide berbuat ini? Maka boleh dong, kami juga menikmati kamu saat ini. Iya nggak, Bim? Iya dong. Masa Lira aja bisa kami nikmati setelah melahirkan? Masa kamu yang hanya keguguran tidak mau? Mereka semua tertawa. Aku yang masih dalam dekapan Erlan hanya bisa menangis. Erlan tidak berhenti sama sekali meski ada Bimo dan Zen. Erlan kembali mendesah di akhir permainannya. Dia kembali membuang cairan kental yang hangat di dalam sana. Erlan beranjak dari atas ranjang, lalu berkata, "Giliran kalian, silakan. Kau atau kau duluan." Tunjuknya pada Zen dan Bimo yang ditanggapi oleh senyuman. "Silakan Zen," ucap Bimo. Aku yang hendak bangkit kembali ditahan oleh tangan kekarnya Zen. "Zen, aku mohon jangan." Melasku menatap sendu manik Zen. "Tidak, aku juga perlu kenikmatan dari kamu, Sania." Lirinya dengan kembali mendorong tubuhku ke atas ranjang. "Zen, jangan." Aku berusaha meronta, menolak apa yang dilakukan Zen. Tapi sayang aku tidak bisa melawan lebih dari yang kuharapkan. Aku terus meronta kala Zen dan Bimo terus bergantian menggulati tubuhku yang sudah tak berdaya. Bayangan di mana Lira yang saat itu dipaksa berhubungan kembali terngiang di pelupuk mataku. Aku yang berpura-pura khawatir dan mengabaikan panggilannya kembali meraung di dalam pikiranku. Mungkin sakit yang kuterima tidak sebanding dengan apa yang dirasakan oleh Lira. Bahkan yang membuatku semakin menyesal. Bapak ikut di dalam rencanaku. Terdengar suara desahan yang diakhiri oleh kedua pria yang sudah basah oleh keringat. Aku sudah tidak dapat merasakan lagi sakit yang berada di tubuhku. Mataku sudah berat untuk terbuka. Tubuhku rasanya sudah mati rasa dan seakan anganku sudah melayang. Suara tawa dan pembicaraan mereka tidak dapat kutangkap dengan jelas. Hanya samar yang semakin lama semakin jauh. Aku mencoba bertahan, namun tubuhku sudah lelah. Aku berusaha sekuat tenaga untuk tetap sadar. Tapi pada nyatanya, pandanganku kabur dan gelap. Malam semakin larut. Sebuah mobil mewah berwarna hitam baru saja tiba di pekarangan. Suasana sepi, dengan semua lampu yang belum menyala. Mereka semua menatap rumah yang gelap seakan tidak ada sang penghuninya. "Loh, kok rumahnya gelap? Apa Sania dan Erlan tidak menyalakan lampu?" Ucap Anggara menatap rumahnya yang sepi dan gelap. "Iya, ya sudah kita masuk dulu. Mungkin Erlan ketiduran," ujar Bianca. "Apa Sania juga ketiduran?" sambung Endaru. Bianca hanya mendelik. Entah mengapa mendengar nama Sania, Bianca seakan tak suka dan sangat membencinya. Mereka semua masuk. Terlihat suasana rumah yang sepi dan hening. Anggara menuju kamar Erlan, namun keadaannya kamarnya kosong. Tidak lama dia kembali dan menuju kamar Sania dengan mengajak Bianca. "Bu, Erlan tidak ada di rumah. Coba kamu lihat Sania." "Daru, kamu lihatlah. Kemana dia sampai rumah dibiarkan gelap?" "Bu, sudah. Ayo ayah antar." Dengan berat Bianca berusaha mengalah. Dia mengekor di belakang Anggara menuju kamar Sania. Namun setelah pintu terbuka dan Anggara menyalakan saklar lampu, kedua sosok yang tengah berdiri menatap Sania yang tengah terkulai di atas ranjang. Bianca dan Anggara membulatkan matanya, melihat pemandangan yang tidak seharusnya dilihat oleh Anggara. "Endaru?" pekik Bianca. Anggara hanya membuang muka kala mendapati tubuh Sania yang polos tanpa busana. Endaru menghampiri Bianca dengan sedikit tergesa, namun matanya kembali terbelalak kala melihat pemandangan di depannya. "Sania,
Apa yang terjadi, Bu? Endaru menghampirinya dan menutup tubuh Sania dengan selimut. Bau yang menyengat di tubuh Sania membuat Endaru sedikit berjingkak dan menutup hidung. Ia hafal betul bau tak sedap yang ia hirup. Mata Endaru mengedar pada penjuru kamar. Terlihat pakaian Sania yang tergeletak di sembarang tempat. Pikiran Endaru melayang. Ia tahu apa yang menimpa Sania saat ini. Sania bangun. Endaru berusaha membangunkan tubuh Sania dengan mengguncangnya. Tubuh Sania yang sudah membiru serta kaku. Di sekujur tubuh terdapat beberapa luka, juga lebam. Bahkan banyak bekas cairan yang menempel di perut dan di bagian pangkal paha. Kenapa, Daru? Bianca meratap lirih menatap tubuh kaku yang tidak bergerak. Dia sudah meninggal, Bu. Lirih Endaru dengan tatapan sendu. Mereka semua terperangah mendengar apa yang dikatakan Endaru. Meninggal? Ulang Bianca. Anggara hanya menatap sayu tubuh yang sudah membiru. Entah apa yang ada dalam pikirannya. Marah, benci, atau iba semua menyatu. Kita bawa dia ke rumah sakit. Biar dokter mengecek apa penyebab kematiannya, ujar Anggara. Ia paham apa yang menimpa Sania adalah sesuatu yang mungkin saja terjadi pada Lira dulu. Iya, ayah benar, sahut Endaru. Mereka membawa Sania dengan membungkus tubuhnya dengan kain. Bianca berusaha menopang tubuhnya. Apa yang terjadi membuat Bianca sedikit terkuras pikirannya. Sejak mengetahui kehamilan Sania, Bianca banyak diam dan murung. Entah apa yang ia rasakan dan ia pikirkan. Mungkin saja, seakan tak percaya dengan apa yang dialami olehnya. Kematian Lira adalah lara yang amat perih bagi Bianca. Namun lara itu kembali datang kala tahu siapa dalang dibalik semua yang menimpa keluarganya. Sesampainya di rumah sakit, Endaru sebagai suami yang sah harus menemani pemeriksaan Sania. Meski ada amarah yang berusaha ditahan olehnya. Maaf Tuan, Bu Sania meninggal dunia atas kerusakan pada organ dalamnya. Apa Bapak sudah melakukan hubungan bersama Bu Sania? Ujar dokter yang baru saja keluar dari ruangan ICU. Hubungan? Maksud dokter apa? Luka akibat keguguran kemarin belum sembuh benar. Sama halnya dengan melahirkan. Mungkin selama hari tertentu belum bisa dipaksakan untuk berhubungan. Tapi kerusakan itu parah. Karena sepertinya terlalu keras. Dan hingga berkali-kali atau berulang yang dialami Bu Sania. Endaru seakan memutar otaknya. Apa yang dikatakan dokter sama persis dengan apa yang dikatakan dokter yang menangani Lira dulu. Mungkinkah jika Sania pun mengalami hal yang sama? Pikiran Endaru melayang jauh. Apa yang menimpa Sania mengingatkan kembali pada istrinya Lira. Dulu dia tidak sempat melihat tubuh Lira. Kini dia menatap bengis wajah Sania yang membeku. Hati Endaru kembali merasa perih kala mengingat Lira yang kala itu berada di posisi Sania. Bahkan mungkin Lira lebih merasakan kepedihan yang lebih dalam karena dia dipaksa berhubungan kala masa nifas. Bahkan 7 orang pria yang bersama dalam menikmati semua kepedihannya. Aku tahu, ini perbuatan siapa? Endaru melangkah dengan perasaannya yang lebur. Kematian Sania mengundang amarah yang selama ini berusaha ia tahan. Kini kesabaran Endaru tak lagi bisa dibendung. Kematian Lira dan Sania dalam kondisi yang sama membuat Endaru kalap. Daru, mau kemana? Bianca berusaha menahan Endaru yang mengejarnya. Aku harus membuat perhitungan sama mereka. Aku tahu siapa yang melakukan ini. Daru, kamu harus tenang. Kita selesaikan urusannya satu-satu. Tolong jangan seperti ini, nak. Endaru yang tengah marah menepis kasar tangan Bianca. Dia tidak mendengarkan rintian sang ibu yang mengibah. Hatinya hancur melihat keadaan Sania. Yang membuat hancur kala Endaru mengingat apa yang terjadi pada istrinya Lira. Maaf Bu, Daru harus mencari mereka.
Endaru melenggang pergi dengan perasaannya yang hancur. Kematian Sania bukan hanya menggores kembali lukanya yang masih menganga, tapi juga mengingat pada rasa sakit yang diderita Lira istrinya. Maaf, maafkan aku. Endaru tiada henti mengatakan maaf hatinya. Ia masih merasakan duka dan lara atas kematian Lira. Kini kembali basah dengan kejadian yang sama menimpa Sania. Endaru memang sangat membenci Sania, tapi bukan kematian ini yang dia harapkan. Endaru berharap kematian Sania bisa dia tunjukkan sendiri, dan itu adalah Lira yang membalasnya. Namun rupanya Sania mati dengan keadaan yang sama dengan apa yang dialami Lira. Kalian harus segera menerima balasan dari istriku. Lirik Endaru dengan mata yang memerah dan berkaca-kaca. Kesedihan kembali menerpa hatinya. Dia merasa bersalah atas apa yang menimpa Lira. Dia sangat menyesali kepergian keluar kota. Andai semua dia dapat dia ulang. Dia ingin kembali di mana dia akan menemani Lira melahirkan buah cintanya. Mas janji, Mas akan cepat pulang setelah aku melahirkan. Permintaan Lira kembali terngiang di pelupuk matanya. Hatinya semakin teriris karena tidak dapat memenuhi semua itu. Dan pada saat dia kembali, bukanlah kebahagiaan yang ia dapat kala kembali ke rumahnya, tapi duka yang hingga saat ini masih menyemaikan kebencian dan dendam di hati Endaru. Andai aku mendengar permintaanmu untuk kembali, semua tidak akan seperti ini. Sepanjang perjalanan Endaru hanya meratap dan merutuki dirinya sendiri. Kematian Lira belum bisa diterima olehnya, selagi semua pelaku biadab yang menyakiti istrinya belum mendapat balasan setimpal. Mobil Alphard putih berhenti di sebuah jalanan yang sepi. Endaru turun dan berjalan kaki menyusuri jalanan setapak. Dia terus berjalan dengan derayan air mata yang tiada henti membasahi kedua pipinya. Jangan bersedih. Semua yang diterima istrimu adalah balasan yang Lira berikan padanya. Sontak Endaru terkejut kala dirinya baru menapaki sebuah pekarangan rumah. Terdengar suara yang parau menggema di dalam rumah bilik di hadapannya. Dia setengah berlari memasuki rumah Mbak Losi dengan debar jantung yang lebih tarik dan rasa penasaran yang memburu. Apa maksud ucapanmu, Mbak? Endaru melihat Mbak Losi yang tengah duduk di atas dipan dengan alas yang sudah lusuh. Duduklah. Jangan kau pikirkan apa yang sudah menjadi rencana Nyai Laksmi. Nyai Laksmi? Ulang Endaru. Iya, istrimu menginginkan kematian Sania dengan nasib serupa. Dia ingin apa yang dialami olehnya dirasakan oleh istri keduamu. Dendam dan amarah sudah menjadi daging di dalam hatinya. Kau akan melihat kematian-kematian yang lainnya dalam waktu dekat. Jangan kau jadikan amarah sebagai kelemahan. Ingat, sedikit lagi semua yang berbuat jahat pada Lira akan segera terungkap. Jelas Mbak Losi dengan panjang lebar, dengan matanya yang tertutup rapat. Endaru hanya menyimak, dengan berusaha mengolah apa yang dikatakan Mbak Losi. Isi kepalanya yang kacau membuat dirinya sedikit susah menangkap apa yang dikatakan pria parubaya di hadapannya. Maksud saya, apa yang menimpa Sania adalah dari salah satu balasannya. Istrimu yang membuat dia keguguran. Karena itu salah satu dari jalan untuk istrimu bisa membuat perhitungan pada Sania. Dan dengan segala macam tipu dayanya, dia membalas rasa sakit atas perbuatan Sania. Nyai Laksmi dan Lira merubah wujudnya menjadi sosok dua pria yang dulu menjamannya. Apa maksudnya, Mbah? Saya masih tidak mengerti. Endaru meremas kepalanya yang terasa sakit, hingga sulit baginya menangkap setiap ucapan yang dikatakan Mbak Losi. Yang menggauli Sania bukanlah kedua pria tersebut, melainkan istrimu
dan Nyai Lasmi. Endaru membulatkan mata. Rasa tak percaya kian menelusup di hatinya. Bagaimana mungkin istriku? Makhluk yang berbeda dari kita bisa merubah diri menjadi apa yang mereka inginkan, termasuk Nyai Lasmi dan istrimu. Mereka yang menggunakan tubuh Sania dan mengisap darahnya. Kepala Endaru semakin berdenyut. Pikiran Endaru dipenuhi kekacauan. Terdapat banyak pertanyaan di benaknya yang terasa berat. Benarkah Erlan pelakunya? Iya, kakakmu yang terasut oleh kata-kata perempuan itu kini depresi dan terguncang. Rasa takut memenuhi pikirannya. Namun penyesalan mereka tak akan bisa menghentikan dendam yang sudah membara. Pada Kliwon selanjutnya, salah satu dari mereka akan tiba di hutan, tepat di sungai perbatasan, dalam kondisi yang mungkin akan lebih mengenaskan. Debaran jantung Endaru semakin berdetak kencang. Pikiran Endaru mengingat Erlan sang kakak. Akankah kakak satu-satunya akan meregang nyawa dengan secara tragis? Namun dia ingin menyaksikan sendiri kematian-kematian ketiga pria yang ditunggu selama ini. Datang dan buktikan sendiri. Kau akan melihat bagaimana kejamnya pembalasan istrimu. Endaru hanya mengangguk pelan. Risau dan gelisah bercampur. Marah dan benci kembali berbaur. Dia tidak sabar ingin segera melihat para bajingan yang sudah menyakiti istrinya kala nifas. Hingga dengan memantapkan hati, dia akan datang ke perbatasan untuk melihat semua kematian yang akan dilakukan Lira. Baik Mbah, bantu istri saya untuk segera membalaskan mereka. Saya akan datang untuk menyaksikan semua itu. Kalau begitu saya pamit Mbah. Balosi hanya menganggukkan kepala. Tidak sedikit pun membuka mata dan menatap Endaru. Endaru beranjak dengan sedikit meregangkan urat-urat di tubuhnya. Dia kembali menyusuri jalan setapak dengan perasaan yang masih mengambang. Aku akan pastikan kalian menyesali perbuatan kalian. Endaru memasuki mobilnya dengan amarah yang masih menantang. Dia sudah yakin jika Kliwon selanjutnya akan ada salah satu dari 3 pria itu. Entah itu kakaknya sendiri ataupun kedua sahabatnya. Setelah perjalanan jauh, Endaru akhirnya sampai di halaman rumah. Terlihat banyak warga yang sudah berkumpul memberikan bela sungkawa kepada keluarganya, termasuk Endaru. Saat bersitatap dengan semua orang, Endaru hanya memberikan anggukan. Bagaimanapun semua orang tidak tahu permasalahan dirinya dengan Sania. Kok aneh ya? Kemarin istrinya meninggal setelah melahirkan. Sekarang Sania meninggal usai keguguran. Bisik seorang ibu pada ibu di sampingnya. Iya, kok aneh ya? Timpal ibu satunya. Jika kalian tidak tahu apa-apa, sebaiknya jangan berbicara yang tidak-tidak. Ini bukan bahan untuk gibah kalian. Sosok Endaru dengan tatapan tajam. Mas Endaru, maaf. Endaru merasa tersinggung dari ucapan salah satunya. Seakan pernikahannya memang disengaja membuat petaka kematian pada istri-istrinya. Ya, mungkin saja warga akan berprasangka buruk akan kematian kedua istri Endaru, karena keanehan kematian mereka hampir sama. Ya Allah Pak Ustadz. Warga tersentak kala gundukan tanah yang akan menutup kuburan jatuh sebelum jasad tertutup rapat. Ya Allah, ada apa ini? Seru Bianca dan Anggara. Astagfirullah. Ujarnya serempak. Gundukan tanah tiba-tiba turun menutup jasad yang baru saja masuk ke dalam tanah. Sontak semua warga terkejut dan gaduh melihat pemakaman yang terasa aneh. Angin berembus sedikit kencang, membuat suara gemerisik daun dan pohon bersautan. Bau busuk dan bau anyir tercium oleh semua orang. Mereka saling pandang mencari tahu asal bau yang tengah menguar. Pak, bau anyir dan busuk dari mana ini? Ucap salah seorang pria parubaya. Iya, dan baunya sangat tidak sedap.
Semua orang menyapu keadaan, mencari sesuatu yang membuat pengap indera penciuman. "Pak, lihat itu!" Tujuh seorang pria yang memegang cangkul. Ya Allah, Semua tersentak melihat cairan merah dan kental yang mengeluarkan bau busuk dan anyir, sehingga membuat terganggu pemakaman yang tengah dilakukan. Darah yang mengalir dari dalam lubang yang tempat jasad Sania tengah tergeletak di dalam sana. Daru, apa ini? "Ayah!" Bianca menangis histeris kalau melihat sesuatu yang kali pertama terjadi di depan matanya. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.